Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan semangat untuk terus belajar dan berkarya. Kali ini bersama Ustadz Azam Afedinata, kita akan belajar tentang sosiologi mengenai interaksi sosial di masyarakat. Untuk itu, mari kita awali dulu kegiatan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sang pemimpin, dalam kehidupan sosial, interaksi mempunyai peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena tanpa adanya interaksi sosial, tidak akan ada kehidupan bersama, berkelompok, dan bermasyarakat. Dengan mempelajari interaksi sosial ini, kita dapat lebih memahami cara berinteraksi sosial yang lebih baik, sehingga kita mampu bersosialisasi kepada masyarakat dengan lebih baik. Bahkan dalam agama Islam kita dianjurkan untuk berinteraksi sosial dengan orang lain, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya bahwa hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah menjawab ucapan salam, menyenguk ketika ada yang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangannya, dan yang kelima adalah mendoakan ketika bersin. Nah, mari kita belajar interaksi sosial agar kita juga mempunyai sikap peduli terhadap sesama. Baik sang pemimpin, di video pembelajaran kali ini akan membahas 5 poin penting dalam materi interaksi sosial. Apa sajakah itu? Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Yang kedua, ciri-ciri interaksi sosial. Yang ketiga, syarat terjadinya interaksi sosial. Yang keempat, bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan yang kelima adalah faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Sang pemimpin, sebenarnya apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kita bisa ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, hubungan individu dengan individu, misalnya ketika Andi dan Angga sedang berinteraksi, sedang membicarakan suatu proyek penelitian sosiologi. Andi sama Angga ini merupakan hubungan individu dengan individu. Yang kedua, hubungan individu dengan kelompok. Kita bisa ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika seorang guru mengajar murid-muridnya di kelas. Guru sebagai individu dan murid di kelas sebagai kelompok. Di sini ada hubungan antara individu dengan kelompok. Nah, yang ketiga, hubungan kelompok dengan kelompok. Kita bisa ambil contoh, misalkan ketika ada kompetisi sepak bola yang mempertemukan tim A dan tim B. Ketika tim A dan tim B ini bagian dari masing-masing kelompok. Ketika mereka berinteraksi dalam berkompetisi, di sanalah terjadi hubungan antara kelompok dan kelompok. Nah, sang pemimpin, yang kedua kita akan bahas tentang ciri-ciri interaksi sosial. Apa saja nih ciri-cirinya? Yang pertama, interaksi sosial itu pelakunya minimal 2 orang. Nggak mungkin kan kita berinteraksi secara sendiri. Nah, yang kedua, adanya simbol. Nah, simbol ini yang biasa kita gunakan dalam berinteraksi, biasanya menggunakan bahasa, baik bahasa yang verbal maupun bahasa non-verbal. Nah, yang ketiga, adanya dimensi ruang dan waktu. Pasti nih, kita dalam berinteraksi, pasti ada kapan dan di mana kita sedang berinteraksi. Dan yang keempat adalah memiliki tujuan. Pasti kita dalam berinteraksi memiliki tujuan, baik itu tujuan untuk saling menyapa ataupun tujuan lainnya. Selanjutnya, ada 3 syarat terjadinya interaksi sosial. Apa sajakah itu? Yang pertama, adanya kontak sosial, yakni bertemunya 2 pihak atau lebih secara fisik maupun secara non-fisik. Nah, yang kedua, adanya komunikasi, di mana proses penyampaian pesan pada seseorang. Nah, 3 hal unsur yang ada dalam komunikasi. Yang pertama adalah seorang komunikator, ada pesan itu sendiri, dan komunikan. Komunikator ini diartikan orang yang menyampaikan pesan, dan pesan sendiri itu adalah isi dari yang akan disampaikan. Dan sedangkan yang ketiga, komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Dan yang terakhir, yang ketiga, syarat yang ketiga adalah dilakukan dalam keadaan yang sadar.
Jadi ketika ada kontak sosial, tapi tidak dalam keadaan yang sadar, bukan termasuk interaksi sosial. Berikutnya, kita akan bahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua, yakni interaksi sosial asosiatif dan yang kedua, bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada bentuk kerjasama atau positif. Contohnya misalkan ada kerjasama, gotong royong, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua, interaksi sosial bersifat disosiatif, yakni bentuk interaksi sosial yang mengarah pada konflik atau negatif. Contohnya, misalnya kontravensi, kompetisi, dan konflik itu sendiri. Nah, di pembahasan yang terakhir ini, kita akan bahas tentang faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Apa saja nih faktornya? Nah, yang pertama adalah imitasi. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, simpati. Yang keempat, empati. Yang kelima, sugesti. Yang pertama, imitasi. Apa itu imitasi? Imitasi adalah proses meniru perilaku orang yang ada di sekitarnya. Meniru cara berpakaian, cara berbicara, ataupun cara perilakunya. Yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi ini adalah hampir sama dengan imitasi, namun proses menirunya lebih mendalam dan detail pada orang yang dikagumi. Nah, kekaguman ini cenderung mendorong individu untuk menjadikan dirinya sama atau identik dengan tokoh tersebut. Contohnya nih, seorang yang mengagumi Superman. Nah, membentuk dirinya dan kepribadiannya mirip seperti Superman, baik itu secara fisik maupun karakter. Yang ketiga adalah simpati. Simpati ini adalah perasaan belas kasih, hormat, atau menghargai orang lain yang diungkapkan dalam bentuk tindakan. Namun, perasaan simpati ini tidak sampai merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang diberi simpati. Contohnya, Nabila memberikan standing applause kepada penampilan dari tari saman yang tampil di Festival Budaya Nasional. Yang keempat adalah empati. Empati ini adalah situasi di mana seseorang dapat merasakan kondisi yang sedang dirasakan oleh orang lain. Contoh nih, misalkan terjadi banjir bandang di suatu daerah. Nah, Andi karena merasakan sama sedihnya, sehingga Andi rela berkorban untuk menjadi relawan. Dan yang kelima adalah sugesti. Sugesti ini adalah dorongan atau pengaruh yang diberikan kepada orang lain agar orang lain dapat mengikuti seperti yang kita inginkan. Contohnya nih, misalkan Farhan sama sekali tidak suka sayur. Nah, Farhan disugesti oleh Andre bahwa sayur itu menyehatkan. Nah, demikian pembahasan materi sosiologi tentang interaksi sosial. Di akhir video ini, Ustadz ingin memberikan studi kasus pada kalian semuanya, dan kalian bisa join ikut menjawab studi kasus yang Ustadz akan berikan. Baik, studi kasusnya adalah Bagas dan Doni selaku kakak adik tertidur lelap setelah kerja bakti di kampungnya. Ketika tertidur, Doni mengigau dikejar anjing. Dalam mengigonya, Doni mengambil kayu untuk diarahkan ke anjing agar tidak mendekat. Namun, pada kenyataannya, tangan Doni memukul Bagas yang sedang tertidur di sampingnya. Nah, sang pemimpin, menurut kamu, apakah kontak antara Bagas dan Doni merupakan interaksi sosial? Silakan analisis jawaban kalian atas studi kasus yang sudah Ustadz berikan pada kolom komentar ya. Alhamdulillah, kita telah belajar tentang interaksi sosial pada pelajaran sosiologi. Semoga ilmu yang telah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.